Di ruang pribadi Jane di CBI, Teresa mengkhawatirkan Jane yang kurang tidur karena menghabiskan waktu mengurusi kasus Red John. Dampaknya terjadi kemudian ketika mereka menangani kasus baru. Di sebuah hotel tempat seorang pria bernama Henry Dahl ditembak dengan 10 kali di kepala dengan peluru 9 mm. Jane yang masih kurang tidur. Dia tidak peduli dengan siapa pelaku yang membunuh korban. Dia menilai korban seorang sosiopat dilihat dari ruangannya dan harusnya berada di penjara. He made instruments of death out of toothpicks. Dia lalu pergi keluar dan diganggu oleh Karen Cross, pembawa salah satu program televisi. Jane tetap tidak peduli dan langsung masuk ke mobil. Karen merekam Jane yang melanjutkan tidurnya dan kemudian menayangkannya di televisi nasional. Pada dasarnya, analisa Jane benar. Henry baru bebas dari penjara 2 hari lalu atas tuduhan pembunuhan Janice Winter 9 tahun lalu. Dia bebas karena hasil tes DNA yang baru tidak sesuai dengan dirinya yang harusnya dipenjara seumur hidup. So what's a famous cable TV host doing in front of the motel? Lalu mengapa pembawa acara TV ada di depan hotel Henry? Itu karena Henry harusnya akan tampil sebagai tamu di program Bincang-Bincang Karen Cross pada hari ini. Dan yang menarik, Karen dulunya bekerja sebagai penuntut daerah, memenangkan 102 kasus tanpa kekalahan, dan salah satunya adalah Henry Dahl. Guess who one of those convictions was? Hello, Dolly. Yang menjadikan catatan hukuman Karen yang sempurna hancur dengan pembebasan Henry Dahl. Tim akan dibagi. Teresa dan Jane akan pergi menemui Karen Cross. Cho dan Van Pelt pergi ke tempat tinggal Henry. Sebelum pergi, Van Pelt agak gelisah karena ada janji makan siang. Rigsby berniat baik untuk menggantikannya pergi bersama Cho. Lalu Craig O'Loughlin muncul. I hope you're hungry. Hey, Grace. Van Pelt sekarang berpacaran dengan sang agen FBI, membuat Rigsby agak cemburu. It's okay. We'll stop for big gulps. Sekarang fokus ke Teresa dan Jane, tapi Jane menghilang ketika Teresa sudah menyapa Karen sehingga dia harus melanjutkan sendiri. Karen tahu kalau dia adalah calon tersangka, tapi dia punya alibi. Saat kejadian, dia masih ada di gedung TV. Dan mengapa Karen mengundang Henry ke acara TV-nya? My show is tougher than any court of law. I was going to nail him to the cross. Pindah ke sisi Jane yang menyelinap di ruang tunggu tamu. Seperti biasa, di mana ada teh, di situ ada dia. Di sana ada 2 tamu Karen, ibu Henry Dahl, Jody Dahl, dan suami Jenny Winter, Max Winter. Untuk Jody, dia tampak biasa saja kehilangan anaknya karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dia lalu pergi. Tersisa Jane dan Max saja di ruangan. Istri Max, Janice Winter, diperkosa dan dibunuh oleh pelaku yang masih berkeliaran jika bukan Henry pelakunya. Tapi Jane melihat Max merasa tenang dengan semua ini. What's your trick, Max? Max sendiri mengatakan dia tidak bisa mengubah apapun. Yang bisa dilakukannya sekarang adalah fokus kepada putra sematawayangnya, Jackson. Max sudah memaafkan pelaku. Kemudian acara pun dimulai. Ditampilkan video 9 tahun lalu saat Max memukul Henry yang tengah dibawa oleh 2 polisi. Jane hanya sebentar di sana, dan ketika dia melihat putra Max, dia langsung pergi bersama Teresa. Pindah ke rumah sewa Henry. Cho dan Rigsby mendapat info pemilik sewa yang mengatakan seorang gadis pernah mampir beberapa jam di rumah Henry. Dan ketika mereka dibukakan pintu Henry oleh pemilik sewa, tempat itu sudah berantakan. Cho mengejar pria itu, sedangkan Rigsby melakukan jalan pintas.
melompat dari balkon untuk melakukan serangan dari udara. Meskipun Rigsby sedang kesal melihat Van Pelt berpacaran dengan Craig, dia masih bisa berpikir jernih. Di ruang interogasi, pria itu bernama Artie Mock menjalankan bisnis kokain bersama Henry saat mereka sama-sama kuliah 6 tahun lalu. Dan Henry memiliki hutang $22.000 pada Artie. Henry mengatakan uangnya hilang karena kokainnya telah disita. Tetapi ketika Henry berbicara tentang akan mengajak pacarnya ke Jamaika, Artie berpikir Henry masih menyimpan kokain itu. Jadi, Artie pergi ke rumah Henry pasca Henry tewas untuk mencari sisa kokain tersebut. Kemudian di ruang utama, Van Pelt mendapati selama Henry di penjara, dia berkirim email dengan seorang wanita bernama Betsy Meyers sejak 2 bulan lalu. Mereka ternyata pernah berpacaran saat SMA. Yang menarik adalah Betsy sudah menikah dengan pria buruh pabrik bernama Sean Meyers dan sudah berlangsung 7 tahun. Perselingkuhan bisa menjadi motif pembunuhnya. Pindah ke sisi Jane yang entah bagaimana tahu tempat tinggal Max. Dia berpura-pura mencari Max, tapi sebenarnya ingin menemui putra Max, Jackson, yang sedang berada di garasi mengerjakan miniatur pesawat. Jane sedikit tertarik dengan miniatur pesawat itu dan memegang salah satunya, tapi dilarang oleh Jackson karena miniatur itu masih dalam pengeringan dan 2 jam lagi baru akan kering. Jane melihat lem yang dipakai adalah lem epoksi. It's not cured yet. It needs 2 more hours. Jackson lalu menyuruhnya pergi karena ayahnya sedang berada di tempat latihan tembak. Maka itu, Jane pergi menemui Max ke sana. Jane masih penasaran dengan Max yang bisa memaafkan pembunuh istrinya. Max pun mengatakan tindakan menembak dengan pistol adalah sebagai salah satu meredam rasa sakitnya. Dia mengajak Jane untuk mencobanya, tapi Jane menolak. Dengan alasan, rasa sakitnya tidak bisa disembuhkan dengan pistol. I sense pain, but that's nothing a gun will fix. Sekarang kembali ke CBI. Sean dan Betsy dipanggil dan diwawancarai oleh Teresa. Betsy bersikeras bahwa ia menulis surat kepada Henry sebagai teman. Tetapi, pesan-pesannya kepada Henry agak vulgar untuk percakapan sekedar teman. Dia tidak bisa mengelak lagi karena Teresa menunjukkan foto Betsy ke pemilik sewa rumah Henry dan mengidentifikasi kalau Betsy lah wanita yang mampir ke rumah Henry tepat di hari pertama pembebasan Henry. Yeah, the first night out, some woman, she dropped by for a few hours. Sean sendiri tidak mengetahui hal itu, menjadikan mereka berdua bertengkar di ruangan ini. Jane lalu muncul di balik sisi ruang interogasi di mana ada Rigsby dan Van Pelt di sana. Merasa interogasi itu berubah ke arah konseling pernikahan, Jane meminta pistol Rigsby dan langsung masuk menyerahkan pistol itu kepada Sean dan Betsy. What the hell are you doing? It's okay, Rigsby took the bullets out. Dia memastikan kalau pasangan suami istri itu bukan pembunuh Henry. Mereka tidak bisa memegang pistol dengan benar. Teresa jelas memarahi Jane, tapi tidak panjang karena mereka berdua harus kembali ke rumah Henry untuk mewawancarai orang di sana. Tapi baru sampai di luar gedung, Karen muncul untuk menemui Jane. Dia memprovokasi Jane untuk tampil di acaranya dan mengungkap pelaku pembunuhan Henry menggunakan kemampuan cenayangnya sama seperti dulu saat Jane tampil di TV sebagai cenayang. Jane setuju, tapi dengan syarat membawa semua para tersangka di kasus ini ke studio TV dan punya wewenang penuh untuk bertindak dengan caranya. Seperti biasa, ia bertindak sesuai kemauannya sendiri. Beats driving back to Lodi. Beberapa waktu kemudian, sebelum acara dimulai, Jane membawa alat yang dibutuhkannya, yaitu lilin untuk dibagikan ke semua penonton. Dan acara dimulai. Tapi belum lagi Karen sempat menayangkan cuplikan acara TV Jane yang berakhir dengan kematian istri dan putrinya, Jane langsung menginterupsi dan permainan kata-katanya berhasil mengambil alih acara dari Karen.
Sekarang, di tengah acara yang berlangsung, Jane akan memanggil arwah Henry. Semua orang diminta untuk mengangkat lilin. Ketika salah satu lilin menyala, itu tandanya arwah Henry menyatakan yang memegang lilin menyala itu adalah pelakunya. Dan lilin milik putra Max, Jackson Winter, menyala. Max terpancing untuk membela putranya dan mengakui sudah menembak Henry. Dan Jane tahu itu. Ini adalah cara untuk mengungkap pelaku. Tapi Jackson sebenarnya tahu perbuatan ayahnya. Lem epoksi membutuhkan waktu 12 jam untuk mengering dengan benar. Ketika Jane datang, Jackson mengatakan miniatur pesawat itu memerlukan waktu 2 jam lagi untuk mengering. Yang artinya Jackson berada di garasi di tengah malam ketika ayahnya pergi, tapi tidak mengatakan kesaksian apapun. I pulled the trigger, and I can prove it. Pindahlah ke ruang interogasi. Max harus mengatakan yang sebenarnya karena Jackson juga akan ditahan atas melindungi perbuatan ayahnya. Yang membebaskan Henry adalah Max Winter. Max adalah manajer dana di perusahaan investasi real estate. Dia menggunakan satu dana untuk membeli gudang-gudang tua, di mana salah satunya disewa sebagai gudang penyimpanan barang bukti polisi. Berbagai cara Max lakukan untuk mendapatkan akses masuk ke dalam gedung. Dan ketika berhasil, dia menukar bukti DNA untuk membebaskan Henry dari penjara. Dia menghabiskan 8 tahun merencanakan balas dendamnya. Tapi, benar Max yang menembak Henry. Hanya saja, saat itu Henry sudah tewas. Max melihat belakang kepala Henry terbuka lebar. Lalu mengapa Max tetap menembak wajah Henry sebanyak 10 kali jika Henry sudah tewas? Because he murdered my wife. Dan apa yang Jane lihat? Max berkata dengan jujur. He's telling the truth. Sekarang kasus ini menjadi jelas untuk Jane. Max melakukan penembakan dengan sangat terencana, tapi pukulan di belakang kepala sampai terbuka lebar adalah kejahatan nafsu dengan emosi yang melayang-layang. Semua tim sepakat kalau sakit hatinya Sean Myers di ruang interogasi sebelumnya sampai kepada mereka. The jilted husband, Sean Myers. I felt his pain. Jadi semua tim menuju ke salah satu jembatan di mana ponsel Sean terlacak berada di sana. Ternyata polisi setempat sudah lebih dulu ada di sana. Sean dan Betsy berada di atas penyangga jembatan. Betsy berencana ingin bunuh diri karena tidak punya alasan untuk hidup. Maka Jane meminta Sean untuk mengungkap sudah membunuh Henry demi Betsy. Betsy pun tidak jadi melompat karena Sean masih mencintai Betsy. Made love grand. Motif Sean membunuh Henry. Dia mengetahui Betsy berbalas email dengan Henry pada 2 minggu lalu. Hatinya hancur tapi tidak mau kehilangan istrinya. Dan ketika Henry dibebaskan, Sean pergi ke hotel Henry untuk sekedar mengajak bicara. Tapi ketika Henry tetap ingin bersenang-senang dengan Betsy dan akan menghabisi nyawa Betsy, Sean memukul kepalanya dengan botol yang mempunyai rigi di sisinya. Meski kasus ini selesai, menurut Jane, baik Max dan Sean akan dibebaskan atas pembunuhan tersebut. Pengacara keduanya pasti akan saling menuduh siapa yang sebenarnya membunuh Henry. Lagi pula, seorang sosiopat sudah pantas menerima akibatnya. Jane menyarankan pada Gail Bertram untuk menghemat waktu dan uang CBI dengan membiarkan mereka bebas. Di ruang utama tim, Risby sibuk mencari trik Jane menyalakan lilin. Craig yang sedang menjemput Van Pelt untuk makan siang memberitahu trik Jane. Sumbu lilin dicelupkan pada fosfor cair agar secara spontan menyala ketika kering. Oksigen memicu fosfor. Tapi yang sulit adalah ketepatan waktu. Jane bisa mengira waktu yang tepat kapan lilin itu akan menyala. Bye, guys. Dan scene penutup.
Gail Bertram menuruti saran Jane. Max bebas dan menghampiri Jane untuk memberikan hadiah. Setelahnya Jane membukanya di kamar. Sebuah pistol. Hadiah dari pria yang sudah membalaskan dendam kepada pria yang belum membalaskan dendamnya.